Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 10 Mei 2025, hari biasa pekan ketiga Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberi kepada Gereja Katolik Roma seorang paus yang baru, yaitu Robert atau Bob Francis Prevost OSA, yang kini menjadi Paus Leo ke-14. Kami mohon berkat-Mu untuk kepemimpinan dan pelayanannya agar ia boleh melanjutkan karya kasih-Mu, ya Yesus Kristus, yang mana Engkau memberikan pemeliharaan baik jasmani dan juga secara rohani bagi kehidupan menggereja di dunia melalui perdamaian. Kami mohon berkat-Mu agar semua orang memberikan dukungan dan doa-doa agar kepemimpinannya benar-benar dapat kami rasakan sebagai pelayan Yesus dari Sang Penyelamat kami, demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, adakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Euforia kegembiraan tentu masih ada dalam Gereja Katolik yang baru kehilangan Paus Fransiskus 21 April yang lalu. Tetapi tanggal 8 Mei yang lalu di Vatikan lahir seorang paus yang baru berasal dari Amerika, keturunan Spanyol Italia, yang bertugas di Peru di Amerika Selatan. Seorang biarawan imam dari Ordo Santo Agustinus. Banyak pertimbangan-pertimbangan manusia yang ditayangkan dalam televisi, dalam YouTube tentang calon-calon paus yang hebat-hebat. Tetapi ternyata Yesus memilihnya secara berbeda. Seperti pemilihan Daud pada waktu dulu, di mana semua anak-anak Isai dikumpulkan, dicari, ternyata hanya satu yang akan mendapatkan, yang diam-diam saja. Itu Daud, sama seperti Bob ini. Father Bob, seorang Agustinus, juga pernah mengunjungi ketika dia menjadi jenderal Ordo Santo Agustinus ke Papua, ke daerah Timika, dan juga seorang Manokwari, karena dulu ada juga uskup dari Santo Agustinus bernama Monsignor Van Diepen OSA. Kali ini kita diajak kembali untuk
mengolah dan mengelola apa yang dikatakan Yesus. Tidak semua orang bisa menerima perkataan Yesus, bahkan banyak orang meninggalkan Yesus. Tetapi para murid yang diwakili oleh Petrus juga ditanyakan oleh Yesus, apakah kamu akan pergi juga? Apa jawab Petrus? Kemana kami akan pergi? Karena engkau telah memberikan kepada kami kehidupan kekal. Pokoknya apapun yang terjadi, aku ikut engkau. Itulah iman Petrus dan itulah iman yang diharapkan dari orang-orang Katolik. Yang boleh katakan militan percaya karena Yesus tidak pernah menipu. Buktinya, terus saja Yesus memberikan kepada gereja wakil-wakilnya. Kali ini paus yang baru yang ke-267. Apa kiprahnya? Kiprahnya mirip-mirip Fransiskus, mirip Kardinal Jorge Bergoglio yang peduli kepada orang-orang kecil yang tertindas. Maka sering dia pergi jalan memberikan ini dan itu untuk memperhatikan atau mengekspresikan cinta kasih Kristus yang hidup. Maka sebagaimana Yesus yang membicarakan tentang roti hidup, darah dan dagingnya dapat dicerna dan diterima oleh Petrus, maka kemudian gereja merefleksikannya sehingga gereja Katolik mempunyai kekuatan dasar berdasarkan kitab suci dan tradisi, tetapi juga menekankan sakramen Ekaristi sebagai kekuatan kehidupan para pelayan di gereja dan umat. Menerima tubuh dan darah Kristus setiap hari melalui Ekaristi. Dan Ekaristi ini, sakramen ini berkaitan juga dengan sakramen imamat. Dan sakramen imamat juga berkaitan dengan sakramen hidup berkeluarga, yaitu sakramen perkawinan. Di sana di gereja, Roh Kudus memeliharanya mulai dalam kepemimpinan seperti kita lihat dalam konklav. Tidak ada yang bisa prediksi walaupun orang macam-macam omong, tetapi Roh Kuduslah yang memelukkannya di Kapel Sistina itu. Di mana pada saat ditentukan sekitar 70% pemilihan, maka calon paus harus masuk ke tempat yang namanya lacrimatorium, yaitu ruang air mata. Di sana dia bisa mengekspresikan diri, kejengkelannya boleh, mengapa aku yang dipilih dan sebagainya seterusnya, tetapi tidak bisa keluar lagi setelah pemilihan. Harus berani memikul salib seperti yang dialami oleh Petrus. Ketika Petrus disembunyikan oleh umatnya untuk melarikan diri karena dia dikejar-kejar oleh tentara Nero, sementara Paulus sudah dipenggal kepalanya di luar kota Roma, maka Petrus berjumpa dengan Yesus, melihat Yesus yang sedang diikat tangannya, berlumuran darah, dan dia bertanya, Quo vadis, mau kemana? Aku akan disalibkan untuk kedua kalinya. Dan Petrus sadar bahwa dia harus memikul salib, maka dia katakan, biarlah aku menghadapi para serdadu. Dan kemudian dia mengatakan, boleh salibkan aku, bukan mengikuti Yesus, tetapi biarlah kepalaku ke bawah, kakiku ke atas, karena tidak boleh sama dengan Tuhanku. Maka lalu dalam ruang lacrimatorium itulah terjadi refleksi yang mendalam, terang Roh Kudus dan pemilihan nama. Dan kemudian diumumkan. Maka saat ini gereja mempunyai seorang paus yang baru untuk menjawab situasi dan kondisi dunia saat ini. Yang temanya adalah perdamaian yang sudah ditayangkan atau dilaksanakan oleh Paus Fransiskus dengan segala macam cara. Mudah-mudahan ya, dalam prediksi yang ada juga, karena Paus ini berasal dari Ordo Santo Agustinus, maka ingatlah kembali, gereja mengingat kembali peristiwa reformasi Martin Luther OSA yang kemudian memisahkan diri dari gereja dengan menyebutkan gereja reformasi yang ternyata terpecah banyak luar biasa. Siapa tahu dengan paus ini pelan-pelan semua kembali menjadi satu, karena itu dia mempunyai satu program. Dalam Kristus semuanya satu adanya. Maka mari saudara terkasih, kita mempunyai sikap, mengambil sikap seperti Petrus
Ketika ditanya, kau mau pergi? Tidak, karena aku mengikuti engkau, karena engkau memberikan kepadaku hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Itulah inti dari iman kita. Semoga kita belajar dan selalu mendapatkan informasi dan terang Roh Kudus dalam menjalankan hidup sebagai anggota gereja. Selamat pagi, Tuhan memberkati.